Pemirsa, sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang terisolasi bencana, banjir, dan juga longsor ini masih belum bisa diakses bantuan. Lalu sebenarnya ada berapa wilayah yang masih terisolasi dan berapa banyak bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di Sumatera Utara? Kita bergabung dengan rekan Prita Zega dan juga Nofri Afandi. Prita Zega di Sibolga dan juga Nofri Afandi di Tapanuli Selatan. Pertama kita ke Nofri Afandi terlebih dahulu. Selamat siang Nofri. Ada berapa wilayah di sana, Tapanuli Selatan, yang hingga saat ini masih terisolasi? Ya baik Jasmine dan juga pemirsa, sampai saat ini sebelumnya memang ada daerah yang terisolasi yaitu daerah Desa Garoga, perbatasan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Namun sampai saat ini akses tersebut sudah bisa dilewati dan di Tapanuli Selatan sendiri memang tidak ada lagi wilayah yang terisolasi dan distribusi logistik maupun bantuan lainnya sudah berjalan dengan lancar. Hanya saja akses Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah dari jalur Padang Sidimpuan Sibolga ini masih proses pengerasan jalan alternatif mengingat jalan lintas tersebut ini putus. Nah, saya juga akan mengabarkan mengenai uh, kegiatan dari tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri yang mengusut tentang banyaknya kayu gelondongan yang berada di Desa Garoga maupun desa sekitarnya. Mengingat ini merupakan kayu-kayu yang cukup besar dan menghujam, menghantam pemukiman warga sehingga hampir 100% rumah-rumah warga di Desa Garoga ini maupun di perbatasan Tapanuli Tengah, tepatnya Desa Anggoli ini hancur diterjang banjir bandang dengan material banjir berupa batang kayu dan juga lumpur. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Ditipiter Barreskrim Polri, ditemukan 3 unit alat berat terdiri dari 2 ekskavator dan 1 bulldozer, serta mereka juga menyegel 4 titik bukaan lahan milik PT TBS dengan total luas 277 hektar di hulu Sungai Garoga. Dan terdapat titik-titik tersebut berada di kilometer 6 dan kilometer 8 dari Desa Garoga menuju ke hulu sungai. Dan diketahui memang dari lokasi jembatan Garoga dan jembatan Anggoli yang merupakan banyak sekali gelondongan kayu yang menutupi sungai dan menyumbat sungai tersebut, ini didapati ada 10 jenis pohon dan beberapa jenis ini sesuai dengan pohon-pohon yang ada di areal yang diduga ini menjadi lokasi tempat pohon tersebut berada dan jatuh ke daerah aliran sungai sehingga menyumbat sungai dan membuatkan air sungai ini meluap ke pemukiman warga. Dan disebutkan bahwa sampai saat ini tim Barreskrim Polri, khususnya di Tipiter Barreskrim Polri yang bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, Polres Tapanuli Selatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup masih terus melakukan investigasi ke daerah lainnya. Diketahui memang terdapat 110 bukaan lahan yang ditemukan dari citra satelit milik Kementerian Kehutanan dan baru 8 kilometer yang diinvestigasi ataupun ditelusuri oleh tim gabungan dan diketahui ditemukan kurang lebih 60 hektar dengan beberapa jenis kayu ini sama dengan yang ada di areal pemukiman warga yang menjadi material banjir bandang tersebut. Dan sampai saat ini juga diketahui bahwa terdapat sekitar 1.000 rumah warga yang hanyut dikarenakan banjir bandang yang terjadi yang diperparah dengan banyaknya material gelondongan kayu ini. Dan proses penyelidikan pun sudah ditingkatkan ke penyidikan dan dikantongi beberapa nama dan 10 orang saksi sudah diperiksa termasuk juga operator alat berat yang bersangkutan. Pemirsa, Cian juga menemukan Baik, Nofri. Baik, itu dia pemirsa. Baik, Nofri, apakah Anda masih bisa mendengar suara kami? ya masih bisa mendengar. Baik, Nofri, silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. Ya, memang dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Ditipiter Barreskrim Polri bahwa ditemukan di daerah aliran Sungai Garoga yang sepanjang 100 km ini ada 110 bukaan lahan yang ditemukan dari citra satelit Kementerian Kehutanan dan baru 8 km saja yang ditelusuri dan sudah ditemukan sebanyak 60 hektar dengan beberapa jenis kayu ini memiliki kesamaan dengan kayu-kayu yang berada di pemukiman warga Desa Garoga ini. Dan diketahui bahwa ada unsur kesengajaan dan kelalaian akibat penebangan pohon, di mana amdalnya ini diduga tidak sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan
tidak sesuai dengan sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dampaknya terjadi longsor, kemudian kayu ditebang tidak diatur sesuai dengan yang telah ditetapkan dan masuk ke daerah aliran sungai sehingga menyebabkan penyumbatan sungai tersebut dan meluap tinggi hingga merendam rumah warga dan tak hanya merendam tapi dengan banyaknya kayu gelondongan yang menjadi material banjir bandang ini membuat rumah-rumah warga rusak parah dan hampir 100% rumah warga di Desa Garoga ini dan perbatasan Tapanuli Tengah hancur dan diketahui terdapat 1.000 rumah yang hanyut akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Dan saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana pasal 109 Jungto pasal 98, Jungto pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker. Dan kita tunggu seperti apa nantinya penelusuran lebih jauh dari tim gabungan, baik itu dari Ditipiter Bareskrim Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Polda Sumatera Utara dan Polres Tapsel, seperti apa nantinya penetapan tersangka, apakah ada perusahaan yang memang sudah dinyatakan bersalah, mengingat disebutkan ada PT TBS yang mempunyai lahan dari contoh-contoh ataupun sampel kayu yang ditemukan di daerah bencana, dan disebutkan juga bahwa warga mengaku ada PT dengan inisial SO yang juga terlibat dalam penebangan secara besar-besaran. Sehingga kita tunggu apakah kaitan PT TBS dengan SO ini memiliki peran yang sama dan membuat kesalahan sehingga menyebabkan banyaknya kayu gelondongan yang menghujam pemukiman warga. Sementara itu, Baik, kita akan tunggu informasi lebih lengkapnya. Nofri Afandi dari Tapanuli Selatan, kita akan mengupdate informasi pemirsa dari lokasi lainnya. Ya, ini adalah di Sibolga, sudah ada rekan kami, ada Prita Zega di sana. Zega, informasi apa yang dapat Anda sampaikan kepada kami semua mengenai situasi di sana? Ya, kami masih berada di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Tepatnya saat ini kami berada di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, salah satu wilayah yang terdampak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025. Update-nya per hari ini, tadi pagi, warga juga menginformasikan kepada kami dan kami melihat langsung bahwa sudah ada mulai alat berat. Baru sekali ini ada alat berat yang datang untuk membantu mengais lumpur-lumpur ataupun tanah longsor. Di mana yang Anda lihat saat ini pemirsa, ini adalah Sungai Aek Doras yang sejak 25 November 2 minggu lalu ini menjadi dataran, sehingga air-air yang sedang mengalir adalah air-air yang dari dalam tanah yang sedang diambil oleh alat berat ataupun ekskavator saat ini, sehingga air-air ini tidak mengalir ke permukiman warga karena kalau tadi malam ini airnya cukup deras dan bahkan mengalir ke semua permukiman warga. Sementara untuk pagi tadi sejak ekskavator datang membantu untuk mengais lumpur-lumpur ataupun material longsor ini sudah mulai membaik, di mana aliran air ini hanya satu arah pemirsa di Sungai Aek Doras. Meskipun memang ini aliran sungainya mengalir pemirsa, namun ini masih ada dataran juga di air ataupun di Sungai Aek Doras ini yang dulunya ini memiliki kedalaman 6 meter. Sementara untuk saat ini Anda bisa melihat di pinggir-pinggirnya sudah mulai dipinggirin pasir-pasir ataupun material tanah longsor. Sementara untuk di sana masih banyak rumah-rumah yang tertimbul oleh material tanah longsor ini sangat rumah padat sekali. Material tanah longsor ini sangat padat sekali, menutupi sebagian rumah warga, bahkan hampir mencapai atap-atap rumah akibat dari banjir tanah longsor yang terjadi pada akibat banjir sekitar 3 material tanah longsor yang seperti Anda saksikan, bahkan material ke dalam yang ada di dalam rumah pemirsa. Dan sampai saat ini ada 70 kepala, maksud kami 70 kakak yang saat ini mengungsi di 2 posko pengungsian, di mana juga 7 diantaranya lansia. Dan kami mendapatkan informasi di sana juga bantuannya tercukupi yang diberikan oleh pemerintah, kemudian organisasi, lembaga-lembaga tertentu, dan juga masyarakat. Sementara untuk siang hari ini cuacanya sendiri memang sudah cukup membaik,
Namun untuk kemarin informasi dari warga sekitar jam 2 siang ataupun sore hari biasanya ada hujan turun kembali, di mana memang ini sesuai dengan prediksi BMKG dari 8 sampai tanggal 15 Desember nanti diprediksikan akan terus terjadi hujan, yang mana ini juga menjadi kewaspadaan bersama oleh warga-warga yang berada di Kota Sibolga Utara. Dan tidak hanya di sini pemirsa, tadi juga kami sempat melihat ada titik longsor di sana yang berada di kampung Bethlehem, yang di sana juga terdapat rumah-rumahan yang hancur, ada 5 rumah yang hancur di sana. Dan saat ini juga semua para korban sudah dalam kondisi selamat dan saat ini sedang mengungsi. Kembali ke Anda di studio.